Cinta tanpa batas menjelajah bersama. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Aiko datang ke Indonesia dengan hati penuh harapan. Setelah berbulan-bulan berhubungan dengan Dimas hanya melalui media sosial, kini ia ingin melihat langsung dunia yang telah diceritakan oleh kekasihnya. Saat Aiko tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Dimas sudah menunggunya dengan senyum lebar, memegang seikat bunga. Mereka berpelukan erat, seolah sudah saling menunggu selama bertahun-tahun. Dimas, selamat datang di Indonesia, Aiko. Aku sudah sangat menantikan ini. Aiko, meski lelah karena perjalanan panjang, tersenyum hangat, aku juga, Dimas. Rasanya seperti mimpi bisa berada di sini, di negerimu. Setelah beristirahat sejenak, Dimas memulai perjalanan mereka dengan menjelajahi Jakarta. Aiko takjub melihat keramaian kota besar yang begitu berbeda dengan Kyoto yang tenang. Mereka mengunjungi Monas, kawasan kota tua, dan menikmati masakan khas Indonesia. Dimas menjelaskan tentang budaya Indonesia, dan Aiko merasa semakin penasaran untuk mengenal lebih jauh. Di tengah perjalanan, Dimas mengajak Aiko untuk mencicipi beberapa kuliner khas Indonesia yang terkenal dengan rasa pedas dan unik. Mereka mampir ke sebuah warung lalapan di pinggir jalan. Dimas, ini adalah salah satu makanan favoritku. Di sini, kita bisa menikmati lalapan dengan sambal terasi yang pedas. Coba, Aiko, pasti kamu suka. Aiko sedikit ragu, namun dengan senyuman Dimas yang meyakinkan, ia mencicipi sambal terasi bersama lalapan segar. Rasa pedas yang kuat langsung terasa di lidah, tetapi ada kelezatan yang sulit dijelaskan. Aiko mulai menyukainya meskipun ia sedikit kepedasan. Aiko, wow, sambalnya pedas sekali. Tapi enak, rasanya segar dengan lalapan sayur yang berbeda dengan yang biasa aku makan. Dimas tertawa. Itu baru sambal Indonesia, Aiko. Rasanya memang khas, kan? Setelah puas dengan lalapan, mereka melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, dan Aiko tak sabar untuk mencoba lebih banyak makanan Indonesia. Di Yogyakarta, Dimas membawa Aiko untuk makan penyetan, sebuah hidangan yang menggabungkan nasi dengan lauk yang dipenyet ditekan dengan sambal pedas. Di sini, mereka menikmati petai yang disajikan dengan sambal, yang memiliki aroma yang sangat kuat namun lezat. Aiko, petai, rasanya sangat unik. Aku belum pernah makan yang seperti ini di Jepang. Ada rasa pahitnya, tapi juga gurih. Dimas, petai memang makanan khas Indonesia. Beberapa orang suka, beberapa tidak, tapi bagi aku, rasanya memang nikmat. Tak jauh dari situ, mereka juga menikmati tahu tempe penyet. Tahu yang garing di luar dan lembut di dalam, dipadu dengan sambal yang menggugah selera, membuat Aiko merasa semakin jatuh cinta dengan kekayaan rasa yang ditawarkan Indonesia. Setelah berkeliling Yogyakarta, Dimas mengajak Aiko untuk mencoba durian di sebuah pasar tradisional. Aiko agak ragu, mengingat durian terkenal dengan baunya yang menyengat. Dimas, Aiko, ini durian. Cobalah, kamu pasti suka. Rasa daging durian itu manis dan creamy. Aiko mencicipi durian yang baru dibuka, dan walaupun awalnya ia terkejut dengan bau yang kuat, rasa manis dan tekstur lembut durian membuatnya ketagihan. Aiko, rasanya aneh tapi enak. Aku tidak menyangka, awalnya aku agak ragu dengan baunya. Dimas tertawa dan mengangguk, banyak orang yang merasa seperti itu pada awalnya. Tapi durian memang salah satu makanan paling khas Indonesia. Malamnya, Dimas mengajak Aiko untuk mencicipi rambutan dan salak, dua buah tropis yang terkenal di Indonesia. Aiko sangat tertarik dengan salak, yang kulitnya seperti sisik ular, tetapi begitu dibuka, daging buahnya sangat renyah dan manis. Aiko, salak ini rasanya sangat manis dan segar. Aku suka, Dimas. Salak hanya ada di negara tropis seperti Indonesia. Buahnya unik, kan? Saat mereka berkeliling Bali, mereka menikmati hidangan penutup berupa es kelapa muda yang segar. Aiko menyukai cara orang Indonesia menikmatinya dengan langsung menyedot air kelapa dari buahnya.
Aiko, ini enak sekali, Dimas. Segar banget. Di Jepang, kami juga punya kelapa, tapi rasanya tidak seasyik ini. Dimas mengajak Aiko ke sebuah pasar tradisional di Bali untuk membeli oleh-oleh dan mencicipi beberapa jajanan pasar khas Bali. Mereka mencoba kue cubir yang terbuat dari beras ketan dan kelapa parut yang manis. Aiko sangat menikmati makanan manis ini. Namun, yang semakin membuat perjalanan mereka berwarna adalah kedekatan Aiko dengan anak-anak dari teman-teman Dimas. Di sebuah sore yang cerah di Yogyakarta, Aiko dan Dimas bertemu dengan Dira dan Dewa, anak-anak Rudi, sahabat Dimas. Dira, yang berusia 8 tahun, langsung mendekati Aiko dengan rasa ingin tahu yang besar. Dira, Aiko, kamu orang Jepang, ya? Aku suka nonton anime. Kamu juga suka anime? Aiko tertawa, merasa senang dengan kegembiraan Dira yang polos. Ya, aku suka anime. Apa kamu suka yang mana? Dira segera menceritakan tentang anime favoritnya, sementara Aiko mendengarkan dengan antusias. Dewa, yang berusia 12 tahun, ikut bergabung dan memperkenalkan Aiko pada permainan tradisional Indonesia yang mereka mainkan di pantai. Dewa mengajarkan Aiko cara bermain sepak takraw. Meski Aiko agak kikuk, ia tetap mencoba dan merasa senang bisa bermain dengan mereka. Aiko sangat menikmati waktu bersama Dira dan Dewa. Ia merasa bahwa anak-anak ini sangat tulus, dan Aiko merasa semakin dekat dengan mereka meskipun baru pertama kali bertemu. Pada hari berikutnya, Aiko dan Dimas melanjutkan perjalanan ke Bali, di mana mereka bertemu dengan Nina, anak dari Ratna, yang berusia 6 tahun. Nina sangat ceria dan langsung menghampiri Aiko dengan pertanyaan-pertanyaan lucu. Nina, Aiko, apakah Jepang itu seperti di film? Apakah ada banyak pohon sakura di sana? Aiko tersenyum, ada, Nina. Di Jepang banyak sekali pohon sakura. Tapi di Indonesia juga ada banyak pohon yang indah, kan? Mereka berbicara tentang keindahan alam kedua negara, dan Aiko merasa semakin dekat dengan Nina yang ceria. Ratna juga melihat bagaimana anak-anak itu mengajak Aiko bermain dengan tulus, dan ia merasa bahagia melihat hubungan mereka semakin akrab. Selama perjalanan, Aiko semakin menikmati kebersamaan dengan Dimas dan teman-teman dekatnya. Ia merasa sangat diterima, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak yang penuh energi. Setiap momen bersama anak-anak sahabat Dimas menjadi kenangan indah, menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka, meskipun berasal dari dua negara yang berbeda. Di suatu malam yang tenang di Bali, setelah bermain dengan anak-anak, Dimas mengajak Aiko untuk menikmati matahari terbenam di pantai Uluwatu. Mereka duduk bersama di pasir, menikmati keheningan setelah hari yang penuh dengan pertemuan dan kebersamaan. Dimas, Aiko, aku ingin kita terus berbagi kehidupan ini bersama. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat indah, tapi juga tentang saling mengenal lebih dalam. Aku ingin mengenalkanmu pada lebih banyak orang yang berarti dalam hidupku. Aiko tersenyum dan menggenggam tangan Dimas. Aku merasa sangat beruntung bisa berada di sini. Semua orang yang kutemui membuatku merasa seperti bagian dari keluargamu. Terima kasih sudah mengajakku, Dimas. Perjalanan mereka berlanjut dengan semakin banyak kenangan indah, dan Aiko semakin yakin bahwa cinta mereka bukan sekadar kisah dari media sosial. Ini adalah cinta yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, namun saling melengkapi.